Selamat pagi. Serius? Manis dia sumpah demi. Manis. Cair. Mbak makan bunga besok-besok kalau 17-an jangan makan kerupuk, makan bunga sehat. Selamat pagi. Semalam tidurnya nyenyak banget. Kayak jam 10 udah tidur gitu. Terus pagi-pagi udah subuh tuh enak bangunnya. Terus tadi olahraga udah. Oke, kita mau sarapan dulu. Lapar guys. Lapar aja, lapar banget. Lapar banget. Iya, kita hari ini tuh sampai 3 hari 2 malam jalan-jalannya sama Mami, sama Dede Ayu, sama Papi. Itu dia lagi ngobrol sama Pak Ucok gitu. Ayo kita makan dulu. Lewat mana? Lewat sini apa? Sini ya? Mau makan di mana? Di situ di teras. Oh, tinggi polusinya. Oh gitu ya. Ini masih agak basah kayaknya kan, kemarin kan hujan. Jadi kita makannya di teras rumahnya dulu nih. Makan apa nih kita? Ini banyak kaktus-kaktus nih tuh. Estetik. Wah, lihat menunya. Ini homemade. Ini apa? Ini yogurt. Ini apa yogurt, Pak? Yogurt. Asik. Mari kita makan. Karena anjingnya lahir pandemi. Oh gitu. Karena kan Nggak pernah ketemu orang ya? iya, waktu pandemi kami tutup 6 bulan. Jadi dia hanya ketemu kita bertiga. Jadi menurut mereka tuh manusia di dunia ini cuma 3 ini. Sesudah itu kalau ketemu orang, Apa kabur? Apa gimana dia? lari. Berisiknya iya gitu, tapi kalau dideketin, lari. Udah siap, Mama. Mama pakai jaket lagi tuh, bauku aja pakai itu. Mudah-mudahan bisa istirahat. Bagaimana istirahat ya? Bisa, enak. Nggak terlalu dingin ya? Iya. Tapi malah dibuka jendelanya. Ya, biar anginnya Seger bisa kita. masuk, Kita ya. kebangun karena udara pagi kayaknya. Iya. Kita mau jalan-jalan keliling kabin kebun sama Pak Ucok, sama Teh Uke. Ini luasnya berapa, Teh? Jadi ini luasnya 1.500 meter persegi saja dari 1.500. belakang sana sampai ke depan sana. Konteks kabin kebun ini di ketinggian 1.100 mdpl, terus di luasnya 1.500. Tadi pagi meter kelihatan pegunungan tuh, sekarang Iya. udah mulai ketutupan ya. Ya, jadi Bandung itu kalau dari sini yang di sana itu adalah daerah Jalan Pastur Oh, gitu. Jadi di belakangnya itu banyak sekali gunung. Kalau lagi cerah tuh gunung kelihatan semuanya karena Bandung kan dia ada di cekungan. Jadi dia dilingkung banyak sekali gunung. Kita hampir nggak hafal juga gitu. Tapi kita bisa melihat bagaimana sebetulnya selama kami pindah ke sini 2016, kami lihat perkembangannya. oh 2016. Ya, kami pindah dari Bintaro ke sini 2016 hampir. Jadi sekarang tahun ke-10 sebenarnya. Iya, udah tahun ke-10. Tahun ke-10.
kami mengubah gaya hidup kami gitu. Itu yang paling penting Aku sebetulnya. umurnya masih 30 tapi udah mau slow living. Ya karena slow living bukan bicara soal bagaimana usia, ini juga kita sebut sebagai keliling kebun tuh biasanya teman-teman yang menginap itu kami ajak untuk, karena yang datang ke sini biasanya ingin tahu konsep slow living yang kami jalankan seperti apa, ceritanya membangun ini seperti apa gitu. Jadi kami sediakan waktu, bisa tergantung nanti mau berapa lamanya gitu. Jadi Siapa tahu mama papa aku jadi mau pindah juga. Saya udah pensiun. ya. Hai. Tadi jalan-jalan tuh ke kampung-kampung banyak yang nawarin. Oh iya, banyak yang nawarin. Jadi sebetulnya kalau slow living itu bisa dilakukan di mana saja, Bu, gitu. Jadi kami tidak bilang bahwa harus, kan sekarang banyak tuh di konten-konten kota Pindah ke desa. buat ke slow living gitu kan, bisa 10 kota yang bagus buat slow living dan lain-lain. Kami bukan penganut itu Tempatnya, jadi bukan ya. tempatnya ada di kepala kita oke. gitu. Jadi kami lebih berusaha untuk mengambil kontrol terhadap segala pola konsumsi kami sih Nah, itu sebetulnya. penting banget tuh. Gitu. Jadi yang sebetulnya yang paling menantang adalah menakar rasa cukup. Jadi dasarnya itu kalau slow living itu adalah bagaimana kita tahu siapa kita dan kita bisa menakar rasa cukup, karena ternyata masalah yang banyak sekarang kita hadapi itu karena kita tidak paham. Ya, tidak paham bagaimana sih cukup tuh sebesar apa gitu kan, sebanyak apa. Jadi itu yang kami latih semuanya. Jadi 2016 saya dan Ucok pindah karena Niar waktu itu masih di Australia. Niar itu seumuran sama Dede Ayu. Oh, kuliahnya di Australia. Ya, kuliahnya di Australia. Jadi dari Jakarta kami pindah ke sini, Niar pindah ke Melbourne. Oh gitu. Jadi tadinya berdua di sini. Berdua. Niarnya di Melbourne. Iya, Niar di Melbourne. Terus kami membangun. Jadi untuk bisa pindah ke sini kami mempersiapkan waktu sekitar 4 tahunan. Oh gitu, jadi di 2016 sampai 4 tahun itu Enggak, masih. sebelum sebelumnya. 2016 memutuskan oke, kita pindah gitu. Jadi itu kami punya banyak anabul karena pas pandemi beranak gitu, dan anabul kami rescue gitu kan, direscue dari jalan. Ternyata mereka takut sekali sama orang gitu. Jadi lebih takut sama orang daripada kita takut sama dia gitu. Tahun 2016 kami pindah ke sini. Ini bukan kampung kami, bukan kita juga. Aslinya mana? Saya memang dari Bandung, tapi saya lebih lama di Jakarta gitu kan ya gitu. Jadi kalau Ucok orang Jakarta memang gitu kan, dari lahir sampai pindah ke sini ya di Jakarta gitu. Jadi kami membeli tanah 1.500 meter persegi ini. Dulunya hanya ada satu pohon surian ini. Yang ini, yang paling tinggi? Ya. Oh, oke. Dan kebun seperti yang di samping-samping itu persis seperti itu. Oh, Jadi itu kebun lagi nanam-nanam apa ya, gitu ya? bunga kol. Bunga kol. Jadi hanya ada 2 jenis tanaman, dan ketika kami memutuskan untuk pindah ke sini, kami bilang bahwa oke, kita mau membuat sebuah micro ekosistem gitu kan, di mana manusia menjadi bagian di dalamnya. Jadi selama 10 tahun saya domainnya menjadi tukang kebun, Ucok domainnya adalah membangun dan merawat bangunan. Jadi kami bagi tugas. Niar sekarang belajar memasak dan segala macam. Jadi saya sudah pindah, sesudah selesai sekolah, dia memutuskan untuk jadi ini sekarang sudah punya Niar sih, kami numpang. Gitu. Jadi ya karena anak kami cuma satu ya. Gitu. Jadi semuanya sudah dia yang akan kelola gitu. Tahun lalu dia memutuskan untuk gitu mengelola ini semua. Jadi 10 tahun saya belajar berkebun gitu, dan ini saya sekarang mau belajar nih, saya lagi suka berkebun. oke, karena jadi tahu ya tentang apa sih kita hidup tuh ternyata banyak sekali sudah dicabut ya dari lingkungan, sudah tidak peka lagi terhadap konteks di mana kita tinggal gitu. Tinggalnya di berapa ketinggian?
Ya nggak tahu Nah, lagi. Berapa Pak ketinggiannya Pak kita? nggak tahu. Jadi sering kali dari mungkin lebih dari 1.500 orang yang menginap di sini, itu hanya mungkin kurang dari 10 orang yang tahu. Waktu itu juga kita nggak tahu kita tinggal di mana, padahal itu sangat penting. Pentingnya apa? Kita tahu kita tuh di posisi mana dari ekosistem, karena itu kan dunia kita ya sebetulnya benar-benar. gitu. Jadi dan kalau untuk berkebun penting juga tahu, karena tanaman itu kan ada yang di daerah subtropis, ada di daerah tropis gitu. Jadi seringkali kemudian kita suka memaksakan tanaman misalnya subtropis, aku harus berusaha di sini terus mati, terus kemudian kita patah hati ya gitu. Kayaknya aku nggak cocok gitu kan, padahal bukan karena itu, nggak ngerti kebutuhan dia. Betul. Nah itu jadi 1160 mdpl itu habitat kami sekarang. Mungkin kita bisa jalan ya. Yuk kita ikut. Jadi kalau bangunan itu yang pertama kali dibangun adalah kabin 66. Kabin 66. Kenapa disebut 66 kali 6 kali 6? Aku udah nontonin kontennya banyak banget. Gitu ya. Jadi 68 baru rumah kami. Jadi ada 1,5 tahun kami membangun ini. Dengan kalau kabin Ini dikunci nggak, Bu? ini dikunci, sorry nanti kita belum lihat. dibuka ya. Belum dibereskan gitu. Jadi kemarin ada yang menginap belum dirapihkan. Ini teh aku tuh sukanya kayak Provence, desa-desa di Italia gitu. Iya. Nah, Jadi sebenarnya konsepnya. konsepnya adalah kami tinggal tuh selalu dari kecil, Ucok maupun saya itu di rumah tua. Rumah tua dengan barang-barang yang seperti ini. Antik-antik Jadi gitu ya. mungkin tidak semuanya antik gitu, tapi kami memang mencoba untuk memaknai kembali setiap barang itu. Kalau disuruh cerita itu kita tahu semua tuh ceritanya gitu. Jadi kalau ada sofa di sini, itu sofa yang saya dan Ucok beli ketika kami mau menikah. Udah berapa puluh tahun lalu tuh? Ya itu mungkin 40, 30. enggak mau 30 tahun. Umur 30 tahun masih Jadi awet. terus ini dari ini yang bufet kecil Yang itu putih. dari tante saya gitu kan, waktu saya ke Jakarta. Terus saya lihat dia di garasinya, nanti buat aku ya. Jadi itu dibawa-bawa ketika saya kos, ketika saya punya rumah gitu kan. Jadi semuanya, semua yang di bangunan sini selain bangunannya memang juga dari bahan-bahan bekas, temboknya, gentengnya dan lain-lain, interiornya juga seperti itu, kecuali bedding, linen dan saniter itu yang baru. Yang lain-lainnya kita bisa ceritakan dari mana itu dapatnya gitu. Aku lihat tuh di konten Eh, IG-nya ya. Jadi busanya, sarungnya, Iya. kain pelapisnya tuh semua diganti. Iya gitu diganti, terus kami mencoba untuk terus memelihara sehingga lama kan, tahan lama. Jadi kita nggak lagi bikin baru Nggak lagi konsumtif gitu. ya. Ya, jadi Baru. kita berusaha untuk menggunakan kreativitas kita untuk Ini nyeni banget loh sebenarnya kalau aku lihat. Misalnya barang-barang bekas gitu ya, tapi kelihatannya tuh nyeni dari desainnya, warnanya, Ya, terima kasih. ornamen-ornamennya. Iya. 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 Itu Ya, lebih ke Teh Thank Uke atau Pak Ucok atau gimana nih? Ada jurusan arsitektur kah? Nggak atau ada, apa? kami tidak ada sama sekali ke jurusan itu, tapi gitu. kami sama Ucok dan kemudian sekarangnya itu memang kami senang sekali di rumah. Gitu, dan kayak misalnya Ucok kami sering bepergian gitu, kadang-kadang Ucok pergi kemana, saya pergi, itu oleh-olehnya Ucok nih laki-laki nih oleh-olehnya tuh bisa teko gitu. Yang dibeli tuh bisa teko, terus bisa ada botol-botol, jadi kami tuh seneng banget sesuatu yang bisa kami nikmati bersama, dan itu di rumah kan. Kalau baju kan dinikmatin sama orang satu aja gitu kan. Di Bintaro itu kita udah bisa tahu bahwa kita mulai mau mengubah gaya hidup gitu, dan itu semuanya untuk supaya kita punya tanggung jawab pada anak gitu, untuk memastikan dia memiliki optimisme bahwa
dunia ini akan bisa baik-baik aja kalau kita juga mau berubah gitu kan, dengan lebih tentunya lebih hemat, tidak berlebihan, cukup. Nah tapi itu kan mesti belajar ya, kita mesti belajar tentang itu. Jadi kami ikut conference bertiga gitu tentang apa tuh? tentang ada revitalisasi desa lah, tentang apa yang terjadi di Jepang dengan perubahan gaya hidup seperti itu. Banyak lah apa yang kita bisa manfaatkan dari sekitar. Itu kami juga pergi waktu itu sempat ke Jepang gitu. Aha, momen kami justru ada di Jepang gitu. Jadi kami melihat bahwa ada orang yang sudah dalam posisi yang sangat baik dalam sebuah industri gitu, tapi dia memilih untuk tinggal di satu kampung yang sangat dan terpencil, dan kemudian dia membuka kafe, dia menjalankan semuanya sendiri gitu. Terus kita bilang nggak sayang dengan itu, nggak, ternyata saya bahagia, I feel content. Itu kata-kata yang sampai saat ini cukup ya, menurut dia cukup, dan itu kemudian yang membuat kami berani untuk jual bisa ya. Kita ke sini. Nah ini semuanya yang apa namanya alas atau apa lantai Ini dari apa sih? Ini batu template. Ucok sama Mang Jipang yang nempelin. Jadi kami memang banyak sekali menggunakan kemampuan kami. Sekarang juga kan kami tidak ada mbak atau tidak ada, hanya kami yang bertiga yang melakukannya. Ada Mang Jipang yang waktu membangun ini semua kami dibantu oleh 12 orang. Sebagian besar adalah tetangga-tetangga kami di sini, dan satu yang masih terus-terusan membantu kami adalah Mang Jipang gitu. Jadi untuk motong pohon dan segala memperbaiki, karena kan Ucok juga harus, nggak bisa ya motong pohon. Orang kota nggak bisa mahal Banyak pohon-pohon sampai tinggi-tinggi banget. Iya, dan Warna oranye apa ya tinggi? dan itu adalah apa namanya, kita sebut kalau di sini tuh kiaceret. Ini tumbuh sendiri. Oranye ini nih tumbuh sendiri guys. Tinggi banget. Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan. Kita kemana nih Teh? Jadi jadi kalau ini tuh ini kan tadinya nggak ada lebah ya, laba-laba ya. Laba-laba Di sini lagi musim laba-laba. Ini namanya laba-laba macan. Gitu. Cepet banget ini kalau udah dibersihin juga muncul lagi gitu kan, cepet banget dia membuat rumah. Sorry. Nah ini apa namanya dapur komunal. Dapur komunal tuh dibuatnya hanya oleh bertiga, oleh Mang Jipang, Ucok dan saya gitu kan. Jadi semuanya bekas apa namanya dari bangunan utama. Terus bahkan kayak misalnya cangkir dan lain-lain juga ada. Kalau ada cangkir plastik di sini, itu cangkir waktu Niar usianya 6 tahun ulang tahun. Jadi IKEA yang zaman jadul banget. itu kita pelihara karena supaya, apalagi plastik ya, kami coba untuk tidak cepat membuang barang-barang plastik gitu kan. Jadi kami pelihara seperti ini. Nah kalau di sini ini adalah segala macam herbs. Jadi ada ini sage gitu kan. Ini kan yang biasa dipakai buat pizza. Terus ada ini namanya marjoram, wangi sekali. Iya, dipetik terus dicium. Ya, dipetik dia. Iya kan? Wangi. Ini buat apa? Jadi kalau yang namanya Italian herbs gitu kan, yang buat dicampur-campur itu biasanya pakai marjoram, ini rosemary. Tadi makan nasi goreng rosemary, Iya, mudah-mudahan pakai ini ya. senang ya. Biasanya kita udah beli kalengan aja kan. Biasanya kan udah kering ya, Iya kayak gitu. benar. Nah biasanya udah ini namanya Vietnamin. kering. Oh ini mint. Ya ini mint. Nah ini yang biasa di pho. Wangi juga. Di pho. Nah kalau tahu yang pepper, tanamannya mana? Pepper kan yang biji-bijian Ada. itu kan ada. Nggak tahu, nggak pernah Ini. ngeliat. Kayak padahal sering kalau masak kan ini. harus. Terus ladanya peppernya mana? Ya ini nanti akan muncul di sini. Ini udah rontok, udah gitu. ini dari sini lagi nggak ada lagi nggak
lagi nggak berbuah gitu. Ini pepper seperti ini. Gitu. Jadi banyak ini kalau ini stevia ya. Stevia buat pemanis Iya, gula buat itu pemanis. Rasanya memang manis sekali. kan. Terus ini langsung gimana cara konsumsinya? Iya, Buat teh. Kalau buat teh biasanya cuman di apa namanya, dimasukkan aja ke dalam teh. Tapi kalau stevia ini ada aftertaste-nya. Aftertaste-nya tuh agak pahit gitu. Stevia yang sudah dirafinasi atau diolah pun biasanya ada Ada aftertaste itu aftertaste-nya. sedikit. Oh, I see. Tapi kalau dimakan begini ya manis. Nah, di sini ada berbagai macam jenis mint. Karena mint di alam itu ada sekitar 500 jenis ya. 500 jenis. Ya, ada sekitar 500 jenis. Lebih mungkin di sini ada sekitar 25 jenisan. Ini kayak misalnya mint ini namanya sweet mint. Sweet mint. Coba dicium. Coba aku cium. Wangi ya? Wangi. Enak ya, Iya. tanamannya wangi-wangi. Yang di sini macam-macam wangi-wanginya, ini bisa dia. Ini paling sering lihat yang ini ya kayaknya. Iya, ini peppermint. Yang kayak buat teh-teh itu kan peppermint. Ya, peppermint. Nah, tapi yang tadi yang di yogurt ini coklat mint. Oh, yang di atasnya itu aku makan tuh tadi. Iya, coklat mint. Lain kan ya. Kan beda-beda ras ini. Baru sakit, baru dioperasi. Hai Wafel. Oh, Wafel habis operasi. 11 tahun dia umurnya. Wafel. Ini tipenya poodle ya? Masih lemes kamu. Tadi yang berisik aku kira kamu, bukan ya? Anteng ya? Lagi berjemur ya? Karena ini sih nggak bisa dimakan, bunganya nggak bisa dimakan. Langsung aja kita makan. Ini kalau mau dimakan silahkan loh. Beneran gak sih? Beneran. Orang banyak kalau Di prank. Kalau kesana ngikutin gue loh. ininya dicopot. Kalau chef di sini banyak yang senang karena Iya, dia meramban. Ini makan sama dalam-dalamnya semua. ya yang ujungnya lebih manis. Serius? Manis dia sumpah demi. Emang manis. Enggak dulu. Biasa dipakai buat Enggak dulu. Enggak. manis. Enggak. Kalau ini beda. Ya, ini Doyan 2. Lomba makan bunga. ini diisep manis. Itu apa? Lollipop. Enggak ada uang. Coba udah ini kali. Jadi dia ada cairan. Lomba makan bunga besok-besok kalau ini ya, Udah nggak ada. 17-an jangan makan kerupuk, makan bunga sehat. Jadi itu biasanya di salad. Enak deh beneran ke salad. Nah, kalau di sini karena ini adalah slope, jadi apa namanya? turunan. Iya. Ya, jadi kan rentan longsor dan lain. Jadi yang kami tanam di sini adalah tanaman-tanaman yang bisa menahan erosi. Seperti vetiver. Vetiver kan bisa dilihat ini tanaman ini. Vetiver ini biasanya disebut akar wangi. Jadi dia bisa sampai 5 meter. Dalam dia bisa nahan supaya tidak sering. Yang asli nih guys, dari hutan belum dari Ini anesmum. anesmum. Ini wangi banget tadi. Ini banyak anggrek-anggrek lainnya. Bukan yang budidaya manusia gitu ya? Ya, jadi masih spesies gitu. Jadi masih yang asli. ya. Ini kemarin apa nih bunga? Ini kosmos. Ini tumbuh aja sendiri. Gitu, seru banget, tumbuh sendiri. Jadi di sini tuh kayak Mandiri dia. macam-macam di sini udah banyak yang tumbuh sendiri. Nah, ini juga tumbuh sendiri dari ini anggrek merpati. Tumbuh sendiri ini. Tumbuh sendiri kan misalnya dari di pohon-pohon situ nanti dia ada apa namanya? Jadi Hebat, tumbuh sendiri. jadi udah kayak gini misalnya. Nah, ini juga anggrek. Belum pernah lihat kan anggrek kayak gitu. Anggrek tuh perawatannya susah nggak sih? Enggak.
kalau aku. Di apain aja sih? Siram biasa apa Iya. gimana? Iya, jadi dia, nah, makanya kita perlu tahu pengetahuan kita tentang kebutuhan dia, habitat apa yang dia sukai. Ini mana ada 1000 lagi harus Iya. ngafalin. Si ini sukanya ini, si ini Iya. nggak suka. Enggak juga sih, makanya aku tidak akan menanam sesuatu yang misalnya terlalu bahwa ini adalah tanaman yang kayak tulip. Itu subtropis banget, udah pasti gitu. Mau ditanam di sini dengan pakai segala macam, ngabisin waktu aku aja gitu kan untuk nanam dia doang gitu. Jadi aku nggak akan nanam tulip karena pasti tidak akan cocok gitu. Ini anggrek, lihat ukurannya. Kecil banget. Emang bunganya segini? Iya. Oh gitu. Jadi kan kalau orang selalu berpikir anggrek itu sebesar Oh. kayak yang di kamar, di depan kamar sana Oh. kan ada yang besar sekali. Padahal ada juga yang ukurannya Kecil ini guys. Ini ada bunga anggrek tanah. Kayak macan ya, totol-totol. anggrek macan. Oh, kalau ini yang bunga pink Nah, tanam ini atau tumbuh sendiri? ya ini salah satu herbs. Ini namanya blackcurrant sage. Jadi ini sejenis keluarga sage. Jadi ini bisa dimakan. Coba ya kita makan. Semua mau dimakan sama dia. Sana loh. Memang bisa dia. Gak ada rasanya. Nggak ada rasanya loh. Tapi manis-manis. Ada ujungnya manis, Ujungnya manis. ya, iya. Tapi atasnya pahit. Iya. Kalau yang pink itu? Yang pink itu apa pacar Cina, dia sih udah nyebar kemana-mana. Nah biasanya ada tanaman-tanaman yang aku biarkan kayak beberapa bunga itu biar dia itu attract makanan ulet dan lain-lain. Jadi supaya uletnya nggak kemana-mana, dia makan yang itu aja ya. Oh. Habis lah mereka. Ini jambu tumbuh sendiri nih guys. Nggak ditanam. Taunya jambu apa ngeliat dari daunnya aja udah tahu? Ya udah tahu lah. Gue doang ya. Jangan harap loh. Nah kalau ini kan suka pada tahu Ini ya, itu bukannya teratai ya? Apa sih? ini oregano. Oregano. Oregano yang buat masak itu nggak akan Kok kayak mint ya? nggak akan ada baunya kalau oregano. Dia memang aromatik ketika dia sudah kering dan ya dia memberikan rasa di makanan. Mirip-mirip mint tapi. Sekarang kita mau makan siang. Ini menunya. Kayak piknik ya. Ada roasted chicken, pakai baby potato, terus pakai saus mushroom. Selamat makan. Kita makan siang dulu. Pengganti nasi. Wortelnya enak deh. Empuk. Dikukus, Wortel impor kan lebih empuk. dikukus terus dipanggang. Udah buang bombaynya. Dikukus terus dipanggang. Nah, tadi kata makan pedas enggak? Enggak. Hai, kami mau menikmati sunset sebelum azan maghrib di teras. Si kakek sama nenek. Udah, Mantap, mantap. mantap. Macem-macem nih, sayur asem, somai. Cemilan sore. Kopi panas. Mari kita santap Ya. sore. Aku mau bikin teh melati pakai mint. Banget. Enak. Ini buahnya dede. Buahnya udah habis belum, mau diirisin lagi. Santap sore makan Cabenya dimsum. dulu dah. Aku bikin teh melati pakai bunga telang, terus pakai daun mint. Kalau mintnya kurang tinggal potek aja deh di situ deh. Dipuun. Lupun. Aku jam 7 ada Zoom. Ini sedang Oh. jahe. Apa? Tapi jahe.
apa aja? Ini dia chicken curry. Oh, malam-malam pas banget nih. Memang kita Chicken diet. curry. Lala. Looks so yummy. Bon appétit. Tuh mah cakep-cakep ininya mah. Jangan buat di dalam sini. Ikut hari-hari di rumah. Kelihatan tapi dia orangnya cakep gitu loh. Udah estetik gitu. Kita harus mulai Ini pakai meningkatkan estetika. kentang sama wortel ya, Ben? Kentang, wortel, Oh ya, bumbu kari ya. pakai bawang bombay, Masih bawang maizena ya. sama bawang putih. Dikasih apa ya? Coklat-coklat jadi apa ya? Hah? Bumbu kari. Warnanya. Lah ini bumbu karinya. Oke, udah kenalan sama MC-nya, udah kenalan sama narasumbernya, udah kenalan sama work-life balance-nya. Sekarang giliran teman-teman buat kenalan nih. Oke, boleh dong teman-teman buat drop di kolom chat nama dan asalnya dari mana. Hai guys, jadi kita sekarang lagi webinar mengenai episode Emotional First Aid, cara cepat mengatasi luka batin akibat trauma. Trauma banget gak sih lah? Kita lanjut dulu ya guys. Ketika seseorang mengalami salah di dalam hidupnya gitu ya, ketika kita mengalami tekanan dalam hidup, pasti ya teman-teman merasakan ada emosi-emosi negatif ya yang dialami.